Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, Kiai Al-Had Syukran Ma'mun, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman atau tidak sempurna iman itu kalau nggak ada amanat. Amanat itu adalah ukuran daripada iman seseorang. Semakin mantap imannya, semakin menjaga amanat. Bahkan Nabi SAW sebelum beliau diutus oleh Allah, beliau mempunyai predikat as-sadiqul amin, jujur dan orang yang sangat amanat. Dan itu amanat sifat daripada setiap para nabi, jujur dan amanat, tabligh dan fatanah. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatabana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan bihi yaumal qiyamah. Siapa aku yang kasih tugas, siapa aku yang kasih tugas pada satu amalan, mau dia tadi itu jadi takmir masjid, mau dia tadi itu ketua daripada organisasi atau kelompok, apalagi menjadi gubernur, apalagi jadi presiden, fakatamana, kemudian ditutup, tidak transparan, maka itu akan menjadi ghulul, akan menjadi pengkhianatan yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Walaupun itu adalah jarum, walaupun itu adalah satu buah jarum, antum bisa bayangkan kalau duit zakat dikhianati, antum bisa bayangkan duit masjid dikhianati, antum bisa bayangkan kalau itu duit negara dikhianati. Na'udzubillah min dzalik. Di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Kirkirah. Kirkirah ini orangnya dekat dengan Nabi, khidmat sama Rasulullah. Bahkan Kirkirah ini dibiayai sama Nabi untuk kehidupannya. Tapi Nabi SAW menyatakan huwa finnar, dia di neraka ternyata. Ini gurunya Nabi, khidmat sama Nabi. Kenapa? Karena dia khianat dengan satu selimut. Khianat karena satu finnar. Gak main-main. Urusan amanat ini tidak main-main, saudara. Karena itu pernah juga diceritakan ya, hadits ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim, diceritakan ada seorang yang jihad fisabilillah, luar biasa, banyak membunuh musuh-musuh Allah, bahkan dia banyak terluka sampai akhirnya mati. Semua orang membicarakan
fulanun syahid, fulanun syahid, orang itu pasti mati syahid. Tapi Nabi SAW menyatakan, ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha wa aba'ah. Aku melihat orang itu di neraka karena dia mengkhianati satu kain atau satu selimut. Antum bisa bayangkan, yang berjihad pun masuk neraka karena pengkhianatan. Wakif, orang yang memang sengaja merencanakan untuk satu pengkhianatan, ya ikhwani. Ikhwani yang dirahmati Allah, menjadi pemimpin nggak cukup menjadi orang bertakwa, nggak cukup menjadi orang berilmu, nggak cukup ya ikhwani. Menjadi pemimpin itu harus menjadi orang yang hafidh, menjaga kepercayaan masyarakat, transparan, amanat, sekecil apapun tidak dia khianati. Alim, dan dia harus mengetahui memang baik itu ilmu, baik itu hikmah, baik itu adalah siasah. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau pernah berkata, la yatasaddaru ahadun illa idza istama'a fihi ilmul ulama wa hikmatul hukama wa siyasatil umara. Jangan ada yang menjadi tokoh di masyarakat ini kalau enggak jadi orang biasa aja dah. Kecuali kalau terkumpul tiga hal: ilmu ulama, fikihnya mantep, nahunya ngerti, hikmatul hukama, hikmahnya orang ahli hikmah, artinya dia orang hakim, bijaksana, bukan asal berfatwa, tapi dia juga mengetahui siapa yang akan difatwai, kondisinya, zamannya, wasiasatul muluk, dan tahu bagaimana cara kerja orang yang berpolitik. Baru itu pemimpin, Pak. Kalau hanya sekedar ngerti kitab, bisa dipermainkan nanti. Kalau hanya sekedar menjadi tokoh politik tanpa ilmu, ya melanggar ilmu. Kalau hanya ilmu dan hanya siasah tanpa ada hikmah, ngawur jadinya. Nggak tahu kondisi, nggak tahu situasi, akhirnya otoriter jadinya. Karena itu penting untuk mengetahui siapa diri kita, bagaimana ukuran diri kita. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yaghullu ahadukum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala unuqihi." Tidak ada seseorang yang mengkhianati sesuatu kecuali datang di hari kiamat akan dibawa ada di atas punggungnya. Antum bisa bayangkan kalau yang dikhianati itu adalah bis, berapa bis itu ditaruh ada di punggungnya. Kalau yang dikhianati tadi itu tanah, berapa hektar tanah itu yang akan ditaruh di atas punggungnya nanti di hari kiamat. Ini urusannya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwani. Karena itu Nabi Allah Yusuf mintanya, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Bukan hanya sekadar orang alim, inni hafidhun alim. Kalau orang memang sudah ada keahlian
dan dia itu adalah orang yang amanat, monggo silakan. Tapi kalau belum ada keahlian jangan. Nggak cukup oh ini orang ahli puasa Senin dan Kemis, banyak Senin dan Kemis tapi tidak hafidun alim. Oh dia tadi itu ahli baca kitab, banyak tapi nggak hafidun alim. Nabi Yusuf itu nabi, takwanya nggak bisa, nggak perlu diragukan. Tapi ketika dia menawarkan dirinya untuk menjadi orang yang diberikan amanat untuk bagian mengatur keuangan, beliau tidak mengandalkan kenabiannya tapi hafidun alim. Ya ukur orang ini mampu apa enggak. Selain menjadi amanat untuk orang itu menjadi tokoh, mengukur dirinya pantas apa enggak, yang milih juga amanat. Jangan karena fanatik golongan, jangan, bahaya saudara. Nggak boleh kalau orang itu bukan hafidhun alim, jangan dipilih, dosa. Man waliya amral muslimin fa ammara alaihim ahadan mahabbatan fa alaihi la'natullah la yaqbalullah minhu sanfan wala adla hatta yudkhilahu jahannam. Kata Nabi, siapa orang yang dia tadi itu dalam urusan kaum muslimin yang dijadikan amir hanya karena perasaan cinta, hanya karena keluarga, hanya karena teman dekat, hanya karena menjadi pendukungnya, padahal bukan hafidhun alim, dia tidak layak untuk dijadikan itu semuanya. Maka Nabi menyatakan orang ini dapat laknat Allah, ibadah wajib dan sunnahnya nggak diterima sampai dia dimasukin jahanam. Intinya awas, hati-hati, Anda jangan mengisnadkan amar kepada ghairi ahli. Awas, hati-hati, kalau sudah yang dipilih itu adalah bukan ahlinya, hanya karena fanatik, hanya karena membantu, hanya karena materi, hanya karena jabatan, ya udah, jangan ditunggu kecuali kehancuran dan kiamat sudah. Ini sudah akhir zaman berarti. Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau memang sudah perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, iya, tunggu kiamat. Tunggu kiamat. Karena itu jangan main-main urusan terhadap kaum muslimin ini. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pilih yang tepat. Jangan mencalonkan kecuali kalau Anda yakin bisa melaksanakan amanat, kan kamu memang sudah membidangi dalam masalah itu. Kalau tidak, innakum satahrisuna al imarah wa innaha satakunu nadabatan yaumal qiyamah. Kamu akan menjadi orang yang ambisi jadi pejabat, tapi sesungguhnya jabatan itu akan menghasilkan penyesalan nanti di hari kiamat. Karena itu ya ikhwani, ini kalau sudah begini ini orang jadinya bingung. Musyawarah dan istikharah. Sekali lagi, musyawarah dan istikharah. Pilih yang bisa menguntungkan bagi kaum muslimin dan Islam. Bismillah, Anda pilih dengan istihad yang demikian. Tapi kalau memang mengesampingkan itu, hanya menjadi satu janji, hanya menjadi slogan, antum yang milih pun akan mas'ul yaumil qiyamah. Mudah-mudahan insyaallah pilihan tepat dan insyaallah manfaat bagi kaum muslimin. Dan kami percaya rakyat Jakarta adalah cerdas. Kemudian di setiap daerah juga demikian. Pilihlah yang sekiranya akan menjadi tambahan pahala dan akan menjadi kemaslahatan umat.
Allahumma aslihna wal muslimin, Allahumma aslih al-islam wal muslimin, Allahumma rzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin, Allahumma alik a'da ad-din, syattid syamlahum, farrij jam'ahum, kharrib ya Rabb, qallil adadahum waj'alhum fil ghabirin al-khasirin ya rabbal alamin. Wafiqna ya Rabb li mardatik, waj'alna ya Rabbna li ibadatik, wafiqna ya Rabb li ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.